Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil karim wa takaffala bi hifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min atimmati hifdhihi hifdha sunnatil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Yaqulu Allah 'azza wa jalla fi kitabihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ingkang kula hormati Bapak Ranting Pesanggerahan inggih menika Bapak Zainul Mustafa. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir inggih menika Bapak Haji Kastia. Ingkang kula hormati Kepala Desa Pesanggerahan yang hadir pada kesempatan malam hari ini inggih menika Bapak Andi Siswanto. Ingkang kula hormati Bapak PCM Maren inggih menika Ustadz Fathul Bid, dan saya Bapak dan Ibu-ibu, khususnya para pemuda yang saya banggakan. Syubanul Yaum Rijalul Ghad. Kalian adalah pemuda hari ini dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Dan seluruh hadirin yang hadir di kesempatan malam hari ini, tanpa terkecuali Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mu'allaqul qalbuhu bil masajid. Itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpaut hatinya dengan masjid, dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, aina jari, di mana tetangga-tetanggaku? Siapa yang dimaksud dengan tetangga-tetangga Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah yang gemar memakmurkan masjid. Mereka yang ringan kakinya ketika digunakan untuk berjalan dari rumah ke masjid. Mereka yang ikut bagian dalam menghidupkan dan memakmurkan masjid. Mereka lah orang-orang yang dianggap sebagai tetangga-tetangga Allah yang nanti di hari kiamat akan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hanya karena nikmat dan izin saking Allah Subhanahu wa taala wonten kesempatan dalu menika tepat 5 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan kalau kita hitung dari malam ini, karena malam ini sudah masuk tanggal berikutnya, berarti tinggal 4 hari insya Allah. Dan moga-moga insya Allah kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang didengar doanya, yang dikabulkan harapannya untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Satu doa yang tentu selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mohon agar diizinkan kembali untuk berpuasa di bulan Ramadan. Atau doa yang selalu dibaca oleh para sahabat, bahkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, para sahabat itu sudah melahirkan rasa rindu-rindu mereka terhadap bulan Ramadan. Dan tidak ada satu bulan yang lebih pantas untuk dirindu kecuali bulan Ramadan. Para sahabat mengulang-ulang doa itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ma'la bin Fadl, doa daripada Yahya bin Abi Katsir, di mana para sahabat kerap mengulangi satu doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala.
atau kalau kita ganti domirnya nahnu atau kami, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, hantarkanlah kami dengan selamat dengan kesehatan hingga kami berjumpa dengan bulan Ramadan dalam kondisi selamat dan dalam kondisi sehat. Karena ada orang yang tidak selamat sebelum masuknya bulan Ramadan. Ada yang meninggal 3 hari sebelum Ramadan. Ada yang meninggal 1 hari bahkan sebelum Ramadan. Ada yang malamnya siap-siap tarawih, paginya sampun sedo meninggal. Kita tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Laras napa mboten Bapak Ibu? Wonten sing semerap jadwal bangsul datang Allah. Mboten wonten nggih? Keranten kapan kita kembali datang Allah, kapan kita meninggal kembali pada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk salah satu daripada perkara gaib. La ya'lamuhu illallah, di mana tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia mati, kapan dia mati, dengan cara apa dia mati. Tapi yang jelas matinya seorang pada kondisi di mana dia sering dalam kondisi tersebut. Para ulama mengatakan yamutul mar'u ala ma syara alaih. Orang itu sering-seringnya mati dalam kondisi dia dalam kondisi tersebut. Maka ada orang yang mati ketika dia sedang sholat. Maka ada orang yang mati ketika dia sedang baca Quran. Maka ketika ada orang yang mati ketika dia azan. Dan itu banyak dokumentasinya. Ada juga yang meninggal ketika dia sedang mengajar. Ada juga yang meninggal ketika dia sedang memberi pengajian. Ini adalah salah satu contoh bagaimana orang-orang yang menghembuskan nafasnya dalam kondisi husnul khotimah. Tapi ada juga yang mati di saat dia menenggak minuman khamar. Tapi ada juga yang mati di saat ketika dia bermain judi. Ada juga yang mati di atas wanita pezina atau sebaliknya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, mati dalam kondisi berzina. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi redha atau tidak, dalam kondisi su'ul khatimah yang disebutkan tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi karena nikmat dan izin saking Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi juga sangat senang, sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bersilaturahim. Nah, ini Pak Rofid, Masya Allah, ini dari sekarang Pak ya. Wah, ini paling jauh nih sama. Alhamdulillah, Masya Allah ya, dari Pantura, dari sekarang ketemunya di sini. Saya sangat senang sekali, jujur Masya Allah, bisa silaturahim di tempat ini. Meskipun kalau jaraknya sih tidak terlalu jauh Pak ya, cuman karena medannya benar-benar menantang ya, benar-benar perjuangan itu yang menambah sensasi. Moga-moga menambah pahala saya insya Allah dan juga panjenengan. Saya senang, saya 2011, 2012, 2013 juga rutin yaitu memberi kajian kepada Ibu Aisyah di Jabung. Jadi ini lewatan saya, insya Allah sudah biasa ya. Cuman saya agak pangling, beberapa jalan sudah bagus Ustaz sudah cor-coran, tapi beberapa jalan masih perlu direnovasi ya. Moga-moga kedepannya jalan ya sepanjang sampai Jabung sampai Keduyung dan seterusnya semuanya mulus sebagaimana janji Bupati. Salah satu programnya adalah Jamula kalau nggak salah, jalan Lamongan mulus, meskipun sampai sekarang belum mulus semuanya, tapi sebagian sudah mulus Pak ya. Moga-moga bisa mulus semua insya Allah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah dan teladan Nabi ngantos dan kiamat. Bapak dan sekalian, mari kita setting niat. Niat yang pertama adalah niat silaturahim ya, menyambung tali persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita hadir di tempat ini tentunya penuh perjuangan. Panjenengan harus menyisihkan waktunya, tenaganya untuk datang ke tempat ini. Semuanya berjuang. Tapi kalau kita niat di silaturahim, maka kita akan mendapatkan keberkahan daripada silaturahim. Ya, kita sama-sama ngalap berkah dengan acara seperti ini kalau kita niatkan dengan silaturahim. Maka kalau kita niatkan silaturahim, maka kita akan mendapatkan keberkahan daripada silaturahim. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada ayyushadalahu fi rizqihi wa ayyunshalahu fi atharihi, falyasil rahmahu." Siapa yang ingin dilapang-lapangkan rezekinya dan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka banyak-banyaklah bersilaturahim. Luar biasa. Dan sekarang zamannya orang sulit untuk silaturahim, ya, silaturahimnya cuma lewat sosial media, ya, jarang yang kemudian bersemangat untuk datang ke rumah, ya, bertatap muka langsung, berjabat tangan langsung. Nah, sama sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, sama-sama kita niati untuk thalabul ilmi, mencari ilmu, mendengarkan ilmu, hadir di majelis ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian mendengar ada satu taman di antara taman-taman surga dan kamu mampu melewatinya, maka masuklah dan bergabunglah di satu taman-taman surga tersebut. Apa yang dimaksud dengan taman surga oleh Nabi ini? Majelis ilmu, majelis dzikr, majelis di mana kita mendengarkan ayat-ayat Allah, majelis di mana kita mendengarkan sabda Nabi, majelis di mana kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran maupun Sunnah. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, inilah majelis ilmu yang begitu mulia, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman." Siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju satu tempat majelis ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti susah payah dia keluar dari rumah menuju majelis ilmu dengan dimudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah. Oleh karena itu, karena berjalan dari rumah ke majelis ilmu itu pahalanya dimudahkan jalan kita ke surga. Oleh karena itu, cobaannya berat. Untuk hadir ke majelis ilmu cobaannya berat. Ada saja, ada undangan majelis ilmu, nanti ada rencana ini, ada rencana itu, dan lain sebagainya. Cobaannya berat, ya. Belum sudah capek, tidak apa-apa, Bapak. Panjenengan hadir di majelis ilmu sambil ngantuk-ngantuk, tidak apa-apa. Itu. Kenapa orang di majelis ilmu kok bisa ngantuk? Saya juga kadang sering tanya ke santri, ya, anak-anak, kenapa kalian di majelis ilmu kok gampang ngantuk? Tapi ketika kalian melihat video di YouTube kok nggak ada yang ngantuk, ya? Atau ketika kalian lagi main game kok nggak pernah ngantuk, ya kan? Tapi ketika di majelis ilmu kok ngantuk? Kira-kira kenapa, Pak? Jawabannya, Pak? Ya, bisa jadi karena sakinah, ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang ada di taman-taman surga, bisa jadi, ya kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada beberapa orang yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yasluna kitabullah, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, ada beberapa keutamaan yang Allah akan berikan, ada beberapa keberkahan yang Allah turunkan. Illa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan dalam hati setiap orang yang hadir di majelis ilmu tersebut sakinah, ketenangan, ya, ketenangan jiwa. Banyak orang bingung, ada yang mencari tenang dengan mengumpulkan harta siang malam, setelah harta tertumpuk banyak juga nggak tenang-tenang. Ada yang ingin cari tenang dengan berjuang menjadi selebritis, artis yang paling top.
ketika jadi artis paling top juga malah banyak stres. Maka sekarang banyak artis yang justru mencari tenang dengan meminum narkoba, dengan mengkonsumsi narkoba. Ya, banyak pelawak-pelawak komika, Pak, yang biasa kita tonton sampai kita tertawa terpinggal-pinggal, ternyata apa? Di balik screen, di balik layar, supaya mereka tetap bisa tampil lucu dan menghibur, ternyata mereka harus menenangkan jiwa mereka dengan mengkonsumsi narkoba. Alhamdulillah. Padahal kita ini kalau ingin tenang cukup menghadiri majelis ilmu sudah tenang. Makanya di saking tenangnya sampai ngantuk. Tapi malam ini tolong jangan tuh, Pak, ya. Nanti salah resep nih kalian ya. Karena insya Allah yang akan saya sampaikan ini penting, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Jabir bin Samurah, suatu ketika malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan mengejutkan. Malaikat Jibril tiba-tiba mendoakan keburukan kepada orang yang berpuasa. Apa doa malaikat Jibril? Rahima anfumri'in, wahai Muhammad, kita doakan celaka man adraka Ramadan, siapa yang Allah izinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Thumma kharaja, selesai bulan Ramadan, lewat bulan Ramadan, walam yukfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tidak berfungsi sebagai penghapus dosa bagi dia. Ini ada kesalahan. Ramadan bulan yang penuh maghfirah, Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan Allah, tapi kenapa tidak menjadi ampunan bagi dia? Sampai didoakan oleh malaikat Jibril, celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Amin, ya Allah kabulkan. Ini adalah momok yang menakutkan bagi umat Islam mestinya, yang akan bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Maka disinilah penting bagi kita untuk memperbanyak bekal, untuk mengevaluasi kira-kira apa strategi yang paling pas dan bagus supaya Ramadan kita benar-benar bernilai, Ramadan kita ini berfungsi, benar-benar menjadi ampunan bagi kita. Karena kalau kita gagal mendapatkan ampunan Allah selama 30 hari berpuasa di bulan Ramadan, kita terancam disebut malaikat Jibril sebagai celaka karena gagal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, robba shaimin, begitu banyak sekali, artinya jumlahnya nggak sedikit. Shaimin, begitu banyak sekali umatku yang berpuasa, laisa lahu haddun min syiyami ilal ju'wal atas, tapi puasanya sia-sia, dia tidak mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan ampunan Allah, apalagi bermimpi masuk surga lewat pintu puasa. Padahal kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan la yadkhulu illa as-shaimun. Sungguh di surga itu ada satu pintu istimewa yang Allah beri nama pintunya dengan pintu Rayyan, yang tidak akan bisa dimasuki kecuali mereka yang ahli puasa. Ya, tapi kata Rasulullah SAW, banyak sekali umatku yang berpuasa, tapi tidaklah dia mendapatkan daripada puasanya tersebut ilal ju'wal atas, kecuali hanya lapar dan dahaga sepanjang siang, kecuali lapar dan dahaga selama 1 bulan. Selesai Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa. Khosirat dunia wal akhirah, rugilah dia dunia dan akhirat. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, kenapa seperti ini? Nah, tentunya karena apa? Karena bekal Ramadannya kurang cukup. Ya, oleh karena itu pembekalan Ramadan di sini sangat penting. Kenapa Bapak dan sekalian? Ya, panjenengan menawi badhe melakukan perjalanan selama 1 harian, kira-kira panjenengan menyiapkan bekal apa mboten, Pak? Seharian loh. Pilih kendaraan yang terbaik, sangune nggih kudu kandel, logistiknya juga harus cukup, teman yang
bersama kita dalam perjalanan juga kita pilih. Ini bukan hanya perjalanan 1 hari 2 hari. Ramadan adalah ibadah yang cukup panjang, bahkan ibadah yang terpanjang secara ibadah maudhu. Haji paling 5-6 hari selesai, umroh hanya beberapa hari, gitu Pak. Tapi Ramadan adalah ibadah yang berangsur berjalan selama 1 bulan penuh. Boleh nggak orang itu puasanya cuma 15 hari Pak? Cuma 15 hari toh? Nggak boleh. Kalau dia cuma puasa 15 hari, maka dia punya hutang untuk mengqadha 15 hari berikutnya. Baik dia qadha dan fidyah, atau fidyah saja atau qadha saja, tergantung situasi dan kondisi. Kalau dia safar sehingga dia tidak berpuasa, maka cukup mengqadha. Kalau dia orang yang sakit bertahun-tahun tidak mampu berpuasa, atau karena tua renta tidak bisa berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Tapi kalau dia hamil, ya kan, atau habis melahirkan, khawatir membahayakan anaknya, maka dia bisa mengqadha puasanya dan bisa membayar fidyah, atau membayar fidyah saja kalau itu memberatkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kenapa kita harus mempersiapkan, ya. Meskipun ini aslinya cukup mepet Pak ya. Kalau para sahabat itu dari bulan Rajab sudah persiapan Ramadan, ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, oleh karena itu beberapa para ulama, ya, Abu Bakar Al-Balkhi, beliau juga mengatakan syahrul Rajab syahrul zar'i, syahrul Sya'ban syahrul syaqi, syahrul Ramadan syahrul hasdi. Bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan, adalah bulannya menanam. Artinya bulan mulai membekali diri sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Syahrul Sya'ban syahrul syaqi, bulan Sya'ban bulan yang menyiram. Apa yang sudah kita persiapkan, niat-niat baik, rencana-rencana amal baik yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, kita siram di bulan Sya'ban. Nah, disinilah bulan Sya'ban ini memang bukan salah satu bulan suci. Bahkan disebut oleh Nabi SAW syahrun yaghfirun nasu anhu baina Sya'ban wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak orang justru lengah, lupa untuk mempersiapkan bekal dia, padahal di depan dia sudah Ramadan. Turfa'u fihi al-amal ilallah. Padahal di bulan Sya'ban yang mepet Ramadan inilah amal-amal ibadah kita itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal ibadah kita itu diperlihatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah Allah lihat, ya, ini pantas tidak diizinkan untuk bertemu dengan Ramadan. Ini kira-kira kalau dikasih kesempatan bulan Ramadan, kira-kira Ramadannya dapat berapa? 100 kah? Dapat 90 kah? Dapat 80 kah? Atau jangan-jangan ini kalau, ya, orang ini kalau dikasih kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, jangan-jangan nilainya kosong. Dicek sama Allah. Makanya dalam hadis nisfu Sya'ban yang sahih, ya, itu dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah itu akan melihat, ngecek dan mantau kondisi hambanya di malam nisfu Sya'ban. Itu dicek. Fayaghfirullahu li jami'i khalqihi. Maka di malam itu Allah akan turunkan ampunan kepada seluruh makhluknya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar apa? Tidak menghadapi Ramadan dengan apa? Dengan penuh dosa dan maksiat. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian Allah perlu mengampuni dosa-dosa kita di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan? Karena kalau nanti kita ini masuk bulan Ramadan masih beban dosa kita terlalu banyak, sulit Pak kita merasakan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Bawaannya puasa itu emosi saja, bawaannya taraweh miso saja, paling imamnya wis duwowo wacanane ra jelas ra cetok gitu. Kalau di kampung saya di Pantura itu Pak terkenal banyak masjid, banyak sholat. Dilihat pengumuman, ini besok imamnya ini Ustaz Imam segini, bacanya tua-tua. Akhirnya apa? Pindah ke masjid.
gitu. Bahkan sholat isya kok jelala imamnya panjang bacaannya, lari ke masjid sebelah, lari ke musola sebelah itu dulu ya, zaman saya masih kecil sama teman-teman itu ya. Karena apa? Karena musola dan masjid di kampung kami banyak. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, jadi ini perlu kita persiapkan bulan Sya'ban. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni ya hamba-hambanya di bulan Sya'ban? Agar apa? Agar hambanya mudah nanti bisa merasakan manisnya ibadah di bulan Ramadan dan bisa lebih ringan melakukan ketaatan. Kenapa Bapak dan sekalian? Karena kalau kita ini masih banyak dosanya, untuk melakukan ketaatan itu berat. Puasa berat, buat baca Quran berat, baru dapat berapa lembar sudah ngantuk. Nah itu jangan-jangan apa? Dosa kita masih sangat banyak. Maka di sini banyak istighfar, banyak istighfar. Kalau dosa kita semakin hilang, semakin bersih, insya Allah buat puasa enak, buat tarawih enak, buat sedekah enak, buat tilawah Quran enak. Makanya Bapak dan sekalian ya, kalau kita lihat para salafus soleh, Rasulullah dan para sahabat, yang namanya sahabat Utsman bin Affan itu terkenal sekali tarawih khatam 30 juz. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan itu khatam 1 hari 2 kali. Imam Syafi'i itu khatam selama 1 musim Ramadan itu 60 kali khatam. Jangan pernah Pak? Sekali Ramadan 60 khatam. Ini adalah potret orang-orang yang diringankan hatinya, seringan-ringannya dalam ibadah. Rasulullah itu kalau terawih memang nggak pernah lebih daripada 11 rakaat. Ya, dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa fi ghairi ala 11 rakaat." Nabi itu tidak pernah sholat malamnya, sholat tahajudnya, sholat tarawihnya itu lebih daripada 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena Nabi itu sholatnya panjang, 1 rakaat bisa 1 sampai 2 juz. Al-Baqarah itu bisa beliau baca dalam 1 rakaat, ya kan? Jadi kalau jenengan jadi makmum gimana Pak ya? Masya Allah, Al-Baqarah itu 2 juz. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau Rasulullah itu menambah lebih daripada 11 rakaat, nabrak subuh ya, nabrak subuh. Tapi Rasulullah itu kalau sholat berjamaah itu Rasulullah itu pilih surat-surat pendek. Beliau baca surat At-Tin, beliau baca surat Quraisy, Al-Fil. Tapi kalau beliau sholat sendiri itu panjang, itu Rasulullah. Itulah bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya masuk ke inti. Kira-kira saya sampai jam berapa ini, Ustaz? Hah? Ya kalau udah ngantuk angkat tangan Pak ya. Jadi ada 2 bagian pembahasan yang mau saya sampaikan. Pembahasan yang pertama adalah apa yang harus semestinya kita lakukan selama bulan Ramadan. Pembahasan yang kedua adalah apa yang harus kita cari selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah apa yang mestinya kita lakukan selama bulan Ramadan. Baik, maka kalau kita berbicara apa yang paling pantas untuk kita lakukan dan kita tekuni saat di bulan Ramadan, itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah amal ibadah puasa itu sendiri. Ya, maka jangan sampai ketika Ramadan itu tiba kita masih ragu berpuasa. Masih banyak Pak orang Islam ini yang ketika bulan Ramadan tidak puasa, kecuali di desa Pesanggerahan ya. Kalau di desa Pesanggerahan puasa sedaya napa gitu. Insya Allah ya. Insya Allah 100% ya. Insya Allah moga-moga. Kalau ada di antara keluarga kita yang bulan Ramadan masih belum berpuasa, Pak, mari kita hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, Perserikatan Muhammadiyah itu adalah organisasi amar ma'ruf nahi munkar. Orang Muhammadiyah itu senang dengan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Mengajak kebaikan, juga mengingatkan kalau ada teman keluarga yang keliru. Jangan apatis.
Masih banyak beberapa masyarakat kita hanya karena kerja, mungkin kerjanya agak berat, kemudian apa? Dengan alasan kerja berat dia tidak berpuasa. Jangan, Pak. Ramadan, Rasulullah ketika bulan Ramadan justru Rasulullah itu perang. Coba bayangkan. Dan perang Rasulullah harus berjalan dengan cara yang begitu jauh, dan beliau tetap berpuasa. Meskipun beliau memperbolehkan sebagian para sahabat yang lain untuk berbuka puasa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa. Dan harus kita ingat, nah ini perlu diperhatikan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Zadul Ma'ad menerangkan bahwasanya ada 3 tingkatan orang berpuasa. Tingkatan yang pertama adalah shaumul 'am, puasa umum. Apa yang dimaksud dengan puasa umum? Yaitu seorang berpuasa sah secara fikih, puasa mempuasakan perutnya, tidak makan dan tidak minum sejak masuknya fajar sampai masuk maghrib, tidak berkumpul suami istri sejak fajar sampai maghrib. Ya, ini adalah puasa umum. Meskipun kadang telinganya masih mendengar dosa, meskipun kadang matanya masih melihat dosa, meskipun kadang mulutnya masih keperucut berbicara yang mengandung dosa dan seterusnya. Puasa jalan, maksiatnya jalan. Sehingga apa? Ketika dia buka puasa, dhahabat dhama wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Puasanya selesai, pahalanya hangus. Pahalanya habis. Habis kemana? Habis digerogoti oleh dosa yang dilakukan oleh anggota badannya, oleh matanya yang terus sambil puasa sambil melihat maksiat, sambil puasa sambil berkata yang maksiat dan lain sebagainya. Ini puasa yang umum, ya, level 1. Ya, kalau kita puasanya level 1, Pak, jarang yang sukses. Banyak yang selesai buka puasa, selesai pahalanya selesai. Ya, masuk Idul Fitri sama sekali tidak ada pahala yang tersisa. Karena apa? Puasanya berhenti pada level 1. Maka kita harus tingkatkan ke level yang kedua. Apa level yang kedua? Shaumun khosun, puasa khusus. Apa itu puasa khusus? Yaitu tidak hanya mempuasakan perut dan kemaluan kita, makan minum berkumpul dari fajar sampai maghrib, tapi kita tambah, kita ajak puasa telinga kita dari mendengar yang haram, kita ajak mata kita berpuasa daripada melihat yang haram, kita ajak mulut kita dan lidah kita berhenti daripada berkata yang haram, kita ajak tangan dan kaki kita ikut berpuasa daripada melakukan perbuatan yang haram. Ngeri kok, berat nih ya. Kalau gitu kita nggak boleh ngapa-ngapain, Ustaz, ya. Ya, benar-benar kita ngerem. Ya, puasa itu kan imsak, artinya menahan. Bagaimana kita berusaha sekuat tenaga ngerem anggota tubuh kita ini dari berbuat dosa. Setiap kali kita tergoda oleh setan untuk mendengar maksiat, langsung istighfar. Setiap kali mulut kita keperucut, berkata bohong, berkata dusta, menghina orang lain, merendahkan orang lain, kita langsung istighfar. Karena manusia itu adalah produsen dosa, Pak. Nggak ada manusia itu yang nggak melakukan dosa, bahkan di bulan Ramadan. Tapi apa? Kata Nabi SAW, kullu bani adam khata'. Setiap manusia itu produsen dosa setiap menitnya. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Tapi apa? Sebaik-baik orang yang melakukan dosa segera lekas istighfar. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah level 2. Kalau kita sudah berusaha menempatkan puasa kita nanti di level 2 ini, alhamdulillah, insya Allah lumayan, tapi belum dapat nilai 90 atau 100, ya 60, 70, 80, ya. Ada lagi, Pak, level yang paling tinggi. Apa itu? Shaumun khosun khos, puasa yang khusus dari yang khusus. Bagaimana bentuknya? Yaitu seorang yang tidak hanya mempuasakan perut dan kemaluannya dari mulai fajar sampai maghrib, tapi dia juga mengajak seluruh tubuhnya berpuasa.
dari telinganya, matanya, mulutnya, tangan dan kakinya. Plus dia juga mengajak hatinya dan jiwanya untuk berpuasa dari ghaflah, dari rasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, dari rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sifat marah dan emosi. Ya, menggantinya dengan apa? Mengajak, menyibukkan hati kita dengan zikir, menyibukkan hati kita dengan tawakal, menyibukkan hati kita dengan mahabbah, rasa cinta pada Allah, menyibukkan hati kita ya dengan apa? Dengan ar-raja, harapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang terhormat. Ini adalah levelnya puasanya para nabi ya, dan para wali, para sahabat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada'," siapa yang saat bulan Ramadan dan berpuasa tapi dia tidak sadar untuk meninggalkan qaulaz zur wal amal bihi wal jahla, ucapan dosa, perbuatan dosa, ucapan bohong, perbuatan bohong. Ya Pak ya. Ini sekarang kan kita ini selama 2 tahun terakhir dihiburkan dengan apa ya, kebohongan. Ada yang mengatakan ijazahnya palsu, ada yang mengatakan ijazahnya asli ya Pak. Saya kadang jenuh mendengarkan itu. Gitu, males. Kok kita ini negaranya lain sudah sibuk menciptakan senjata nuklir nih, kita ini masih sibuk dengan selembar kertas yang nggak tahu gimana jeluntrungnya ini jadi asli apa palsu Pak? Ini menjenengan asli apa palsu Pak? Palsu Pak. Kalau Masya Allah ya, ini kalau benar-benar nggak asli Pak, saya nggak bilang palsu ya, nggak asli Pak, itu Ramadannya itu percuma Pak, batal semua itu, batal. Karena apa? Termasuk orang yang melakukan kebohongan. Dan suatu perbuatan yang membuat puasa kita muspro itu adalah apa? Ucapan dan perbuatan bohong. Falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dengan puasa yang dia lakukan kalau dia masih berkata bohong dan berbuat perbuatan yang bohong. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini Pak. Jadi perbuatan yang harus kita perhatikan nanti di bulan Ramadan adalah puasa, dan pastikan puasanya di level yang terbaik. Ini kulo tanggal panjenengan. Tadi kan ada 3 level ya. Puasa umum, ya, puasa khusus dan yang khusus. Nek puasa umum Pak, niku apa ya? Kok probabilitasnya atau kemungkinan nilainya itu nilai 0 sampai 5 Pak. Ya kan? Kalau puasa khusus itu probabilitasnya kemungkinan nilainya itu 60 sampai 90 atau sampai 80. Kalau yang puasa khusus dan yang khusus itu kemungkinan nilainya 90 sampai 100. Ini jenengan pilih mana kira-kira Pak? 100. Berarti insya Allah jadi yang mutakin semua insya Allah bulan Ramadan. Langsung bin salam bin. Ya insya Allah. Tapi kita harus berusaha. Ya insya Allah harus jangan hanya berhenti di puasa umum. Ya kasihan. Sudah berapa Ramadan kita lewati. Tapi apa? Tapi pahala yang kita dapatkan belum maksimal. Insya Allah kita komitmen Ramadan ini kita harus naik level. Kalau kemarin masih di level 1, ya kan, asal sah saja puasanya, nggak tahu pahalanya dapat atau tidak, maka bulan Ramadan ini harus bagus. Harus kita tingkatkan levelnya menjadi apa? Saumun khos, atau bahkan kita tingkatkan saumun khosun khos. Yang kedua, amal ibadah yang harus kita perhatikan selama bulan Ramadan adalah apa? Sholat. Apa Pak? Sholat. Kita harus merevolusi cara kita sholat. Ya, pastikan sholat yang kita lakukan nanti bulan Ramadan sholat yang terbaik. Bagaimana sholat yang terbaik itu Pak? Sholat di tempat yang terbaik. Sholat di tempat terbaik berarti di mana Pak? Masjid. Ada keberkahan tersendiri. Kalau kita sholat di masjid, keberkahannya adalah apa? Pahalanya 27 derajat. Kalau sholat kita di rumah, pahalanya 1. Dan amal ibadah yang terbaik ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Wahai Rasulullah, amal ibadah apa yang paling afdal wahai Rasulullah?
Apa jawab Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, yaitu sholat tepat waktu. Nabi ditanya lagi, tsumma ay, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti datang tiang sepuh. Kemudian apa ya Rasulullah? Al jihad fi sabilillah, berjuang membela agama Allah. Dalam hadis ini Nabi menempatkan sholat di awal waktu itu sebagai amal ibadah yang terbaik, bahkan mengalahkan jihad, bahkan mengalahkan birrul walidain. Ya, nah alangkah indahnya kalau amal ibadah terbaik ini kita lakukan di bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan. Pak, makanya Allah katakan apa? Di antara ciri-ciri mereka yang akan masuk surga Firdaus siapa? Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun, yaitu mereka yang benar-benar menjaga sholatnya. Mereka yang benar-benar menjaga sholatnya di awal waktu. Dan seorang itu tidak akan bisa melakukan sholat di awal waktu kalau tidak berjamaah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dan yang tidak kalah penting, Pak, laksanakan sholat itu dengan khusyuk. Jangan sampai kita sholatnya di awal waktu, bahkan shaf pertama, bahkan sholatnya pas di belakang imam. Tapi ketika sholat, badannya saja yang sholat, pikirannya melayang. Nah, ini juga kalau penting, Pak. Ya, pastikan sholatnya di awal waktu, disiplin. Yang kedua apa? Khusyuk. Pertanyaannya, Ustaz, sholat khusyuk niku pripun? Ini saya jelaskan perkataan para ulama. Ya kan? Sholat khusyuk itu seperti apa? Ya, para ulama mengatakan sholatul khasyiah, sholat yang khusyuk itu adalah sholatul lati yusallihal abdu, sholat yang dilakukan oleh seorang wa qalbuhu mu'allakun billahi, dan hatinya tersambung dengan Allah. Dari sejak takbiratul ihram Allahu akbar, Allah maha besar, yang diingat dalam hati dan jiwanya adalah Allah. Ya, jiwa dan raganya ada bersama dalam sholat, tersambung dengan Allah, tidak terputus dengan pikiran apapun. Ketika sudah Allahu Akbar, makanya takbir yang pertama itu disebut dengan takbiratul ihram, takbir pengharaman. Artinya apa? Haram melakukan yang lain selain gerakan sholat, termasuk haram berpikir yang lain kecuali merenungkan apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholat. Sudah buang jauh-jauh pikiran selain salat. Allahu Akbar, langsung tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzakiran lahu wala dawam, terus ingat dengan Allah sepanjang dia takbiratul ihram sampai salah. Jangan sampai terputus. Masa ada Ustaz yang nggak terputus? Ada, butuh perjuangan. Ada yang bertahan rakaat pertama benar-benar tersambung dengan Allah, rakaat kedua mulai digoda, diintervensi oleh setan, ya, namanya siapa itu namanya? Khanzab. Jadi di antara anak iblis atau pasukan iblis itu ada setan yang namanya apa? Khanzab. Khanzab ini satu anak iblis yang ditugasi memang untuk mencuri pahala sholat, untuk mencuri kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, enak-enak kita ini connect dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dibuat ingat dengan dapur kita, dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, sehingga sholat kita itu berkurang nilai pahalanya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dzakirun bi ala dawam, la yaghfilu anhu bihal, tidak ada satu detik pun dia kosong dari Allah Subhanahu wa taala, terus tersambung dengan Allah. La antakuna arkanuhu masghulatun bisolat, jangan sampai badan dan tubuhnya terlihat sholat, wa qalbuhu ghafilan lahiyan an dzikrillah, tapi jiwanya kosong, jiwanya melompong, ya, terbang melayang, ya, ke pikiran-pikiran yang lain selain sholat. Oleh karena itu Imam Syafi'i ketika beliau masuk ke masjid, maka beliau menanggalkan dan meninggalkan pikiran selain sholat, seperti beliau meletakkan sandalnya, wis tak taruh, gitu. Meskipun sebelum sholat dia mungkin sibuk dengan pekerjaan apapun, ketika dia sudah datang untuk sholat dan mau sholat, diletakkan, ndolok sih, kalau berarti ngeces iman sholat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sholat kita jangan sampai nanti di bulan Ramadan sholat kita malah rusak.
Puasa wajib termasuk rukun iman. Sholat juga wajib. Meninggalkan puasa Ramadan itu dosa besar, tapi tidak sampai membuat orang murtad. Tapi kalau meninggalkan sholat wajib, itu para ulama sudah bersepakat, meninggalkan sholat wajib bisa merusak iman kita, bahkan bisa merusak syahadat kita. Jadi lebih berat konsekuensinya meninggalkan sholat daripada meninggalkan puasa, ya kan? Dan jangan sampai kebalik, sholat tarawihnya luar biasa berbondong-bondong, tidak ada yang telat, tapi sholat subuhnya yang kosong, sholat duhurnya yang kosong, sholat asarnya kosong. Jangan, Pak. Ya, sholat 5 waktu itu wajib, sholat tarawih justru sunnah. Maka pastikan kita lakukan sholat-sholat wajib nanti di bulan Ramadan, bahkan mulai hari ini kita laksanakan dengan baik, dan juga sholat sunnahnya, sholat tarawihnya kita laksanakan juga dengan baik. Nih yang kedua, ini sudah cukup panjang ini, Pak. Kemudian yang ketiga, saya agak persingkat ya, apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu apa? Ikthar min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Quran. Ya, ayo. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebut bulan Ramadan ini sebagai bulan Quran, syahrul Quran. Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 menyebut Al-Quran sebagai bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Maka tidak ada waktu selama kita berpuasa di bulan Ramadan itu yang paling bagus kita habiskan kecuali untuk tilawatul Quran. Makanya Rasulullah SAW itu sejak hari pertama bulan Ramadan sudah didatangi malaikat Jibril untuk simaan Quran, disimak bacaannya, disimak hafalannya oleh malaikat Jibril. Para sahabat berlomba-lomba untuk banyak-banyak membaca Quran, banyak-banyak menghabiskan waktu untuk tilawatul Quran. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi itu bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Bukhari, bagaimana sahabat Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain, mereka apa? Yadwunal Quran kadawin nakhl, mereka itu menggemakan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, sampai suara gema bacaan Quran mereka seperti terdengar seperti suara lebah. Luar biasa. Tidak ada waktu yang paling pantas di bulan Ramadan itu kecuali kita habiskan untuk banyak-banyak membaca Quran. Maka kita kurangi aktivitas-aktivitas yang mubah, aktivitas-aktivitas yang tidak menghasilkan pahala ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ganti dengan memperbanyak apa? Baca Quran. Kita punya target. Kalau sahabat Utsman bin Affan sekali tarawih khatam Quran, Imam Syafi'i ya setiap hari khatam 2 kali. Ya, kita ini paling tidak 1 kali musim Ramadan ya khatam sekali. Ya, atau yang kemarin Ramadan kemarin sudah khatam sekali, Ramadan ini ditingkatkan 1 kali dan separuh, atau kita tingkatkan 2 kali khatam, kita tingkatkan. Ada caranya, ya kan? Kalau kita membaca Quran setiap habis sholat fardu kita baca 2 lembar, ya kan? Maka otomatis habis isya kita sudah membaca 1 juz, ya kan? Kalau kita setiap habis sholat fardu itu bisa membaca 4 lembar, maka setiap hari kita bisa membaca 2 juz dan seterusnya. Jadi jangan panjenengan bayangkan membaca 1 juz itu waktunya panjang berjam-jam, bukan, Pak. Kalau jiwa kita tenang, kita bisa menikmati baca Quran, itu 1 juz cukup 30 menit. Insya Allah. Jenengan tidak perlu membaca dengan suara keras, baca dengan suara yang sayup, ya, tempo nada agak cepat, insya Allah ringan. Ya, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Banyak sekali orang-orang yang sudah merasakan manisnya baca Quran. Saya punya banyak teman para dokter ya di Lamongan, di RSML, itu banyak yang habis sholat subuh mereka nggak keluar masjid sebelum baca 1 juz. Itu dokter, kelasnya dokter, ya kan? Orang yang secara materi sukses nih. Jadi kalau seperti kan sukses dunia, sukses akhiratnya, ya kan?
Nah, kita tidak boleh tertinggal. Dokter yang sesepuh itu aja bisa, apalagi kita harus lebih bisa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tilawah Quran. Kemudian apa yang berikutnya? Yang keempat adalah iktsar minas shadaqah, memperbanyak sedekah. Sebaik-baik sedekah itu yang kita keluarkan di bulan Ramadan. Kenapa? Di luar bulan Ramadan saja sedekah pahalanya besar. Dalam Al-Quran mengibaratkan Allah Subhanahu wa taala ibaratkan orang bersedekah itu seperti menanam satu biji padi, tumbuh 7 cabang, dari setiap cabangnya tumbuh 100 biji. Satu biji dibalas oleh Allah 700 biji. Al-Baqarah 281. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di bulan Ramadan jangan bayangkan 700, beratus-ratus, bahkan bisa jadi berjuta-juta. Kenapa? Kullu amali ibnu adam yudha'af, ya, illa shaum. Ya, seluruh amal ibadah hamba Allah itu dilipat gandakan kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu Allah lipat gandakan dengan batas yang hanya Allah yang tahu. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas berapapun balasan kepada orang yang berpuasa, asal puasanya benar. Nanti Pak, jadi bukan puasa level puasa umum, mestinya levelnya khos atau khosun khos. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama sedekah jariah. Ada juga sedekah berupa apa? Iftarus shaim. Iftarus shaim itu adalah memberi makan orang berbuka puasa, Pak. Gitu. Orang yang bisa memberi makan bukan puasa, memberi makan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, Pak, Masya Allah, Allah akan berikan pahala orang yang menerima makanan buka puasa tersebut kepada dia tanpa mengurangi pahala puasa dia. Makanya kalau kita ini ketika bulan Ramadan hanya mengkhususkan pada puasa kita sendiri, Pak, setiap tahun kita hanya cuman puasa 30 hari, ya kan? Kalau nggak salah bulan ini kalau nggak salah 29 hari, malah nggak sampai 30 hari. Gitu. Kalau nggak salah, nanti kita cek lagi, ya kan? Tapi kalau kemudian kita mau menyisihkan harta kita dan kemudian memberi makan buka puasa yang enak, yang bagus pada orang-orang yang berpuasa, dan makanan kita diterima dengan baik, dengan syukur, kita berikan setiap hari 10 paket, ya kan? 10 ya kali 30 berarti berapa, Pak? 300 ya, 300 paket. Maka Ramadan ini kita dapat pahala apa? 330 pahala puasa. Subhanallah. Ini hanya bagi orang yang pandai, cerdas, menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah berupa apa? Iftarus shaim. Ustaz, kalau 300 ya saya berat. Jenengan mampunya berapa? Enggak apa-apa, ya kan? Jenengan bisa tambah, terserah semampu kita. Ayo kita buat makanan buka puasa sehari 2 paket, 3 paket, 5 paket, ya kan? Atau langsung hari pertama kita kasih ya 30 paket, tidak apa-apa. Berarti apa? Kita sudah dapat menggandakan pahala puasa yang hanya 30 hari, kita dapat tambahan 30 puasa menjadi 60. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan tidak harus mewah, sesuai dengan apa yang kita makan. Apalagi sedikit level lebih enak daripada apa yang kita makan, jos. Karena sedekah itu maksudnya itu harusnya yang bagus, yang enak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Infakkanlah yang terbaik daripada apa yang kalian miliki. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang keberapa itu? 4. Yang kelima, i'tikaf, beriktikaf, berdiam diri sejenak di masjid dengan niat ibadah. Seperti panjenengan ini duduk ya
hampir sekitar 1 jam. Ini sudah jam 9, berarti sudah 1 jam ya tadi. Ya, 1 jam berarti kita niati kalau duduk di sini adalah ibadah, kita sudah iktikaf. Ya, banyak-banyak beriktikaf Pak nanti di bulan Ramadan, ya kan? Duduk 5 menit sebelum sholat sambil baca Quran, 5 menit setelah sholat, ya. Ini iktikaf sebagai pemanasan, ya. Apalagi nanti di penghujung bulan Ramadan, puncak ketaatan kita, arena pertempuran yang mendekati garis finish, 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari babak terakhir ibadah kita di bulan Ramadan yang menentukan apakah Ramadan kita berkualitas atau tidak, ditentukan di 10 hari terakhir. Oleh karena itu Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi 'ashri awakhir min Ramadan. Nabi itu ketika Ramadan tinggal 10 hari, justru beliau malah gas, beliau malah iktikaf, beliau keluar rumah, tinggalkan rumah, nginep di masjid selama 10 hari. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam-malamnya, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mendapatkan kemampuan finansial, kita bisa umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena umroh di bulan Ramadan ta'dilul hajj, kata Nabi, itu pahalanya setara dengan pahala haji. Wonten Bapak yang mau umroh bulan Ramadan ini? Ada enggak? Bapak Ibu ada? Ada ya, alhamdulillah. Nanti titip doa buat jamaah yang lain, mudah-mudahan diberi kesempatan umroh di waktu yang lain. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya kan? Artinya kalau kita nanti diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan kita isi dengan puasa yang benar, sholat yang benar, tilawah Quran yang maksimal, sedekah, iktikaf, ya, umroh. Ini seperti kita sudah masuk kendaraan dan sudah kita masukkan persnelan dan sudah kita injak gas. Berarti jalan apa mboten? Jalan. Tapi jangan sekedar jalan, Pak. Perjalanan kita di bulan Ramadan harus punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, nyasar, muter gak karuan, nggak punya tujuan yang jelas. Maka disinilah bab yang terakhir yang tidak kalah penting, apa yang mesti harus kita cari dan apa yang mesti harus kita capai kalau nanti kita berada di bulan Ramadan. Banyak orang yang Ramadannya sia-sia karena apa? Dia tidak tahu apa yang dia harus cari di bulan Ramadan, ya kan? Maka apa yang harus kita cari? Ada 4, Pak. Jangan bisa ingat-ingat, ya. Ada 4 hal yang mesti harus kita cari di bulan Ramadan. Tidak bisa tidak. Kalau kita ingin Ramadan kita benar-benar berkualitas dan menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan kita ke surga, bahkan menjadi pintu kita nanti di surga. Yang pertama yang kita cari adalah takwa. Sifat takwa. Sifat khasyah. Ya, takwa itu sangat banyak sekali definisinya. Tapi saya ambil ya definisi yang paling nampak di luar kulitnya saja. Karena kalau dikupas itu bisa sampai ya berkali-kali kajian, berjam-jam, banyak sekali. Dalam Al-Quran banyak sekali sifat takwa, dalam hadis banyak sekali definisi takwa. Tapi kita ambil dari covernya saja. Apa itu takwa? Takwa itu artinya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, sejak kita di hari pertama bulan Ramadan, maka yang harus kita cari adalah takwa. Ya Allah, aku puasa ini untuk mencari takwa. Aku sholat di bulan Ramadan ini untuk mencari takwa. Apa itu takwa? Rasa khasyah. Apa itu khasyah? Takut kepada Allah. Apa itu takut kepada Allah? Takut kepada dosa, takut kepada neraka. Kalau orangnya namanya orang warok. Apa itu orang warok? Tarkuma yadurru fil akhirah. Warok itu adalah orang yang takut dengan hal-hal yang membahayakan dia di akhirat. Rasulullah, para sahabat adalah orang-orang yang warok. Ya, makanya orang-orang salaf itu masya Allah, mereka jangankan dosa, lihat api di kompor itu sudah menangis. Kenapa? Ingat api neraka. Ketika lampu mati, seorang salaf ini yang namanya Abdul bin Barak,
Itu ketika lampu mati dan dinyalakan, sahabatnya melihat itu apa? Jenggotnya itu basah dengan air. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis tadi ketika lampu mati, wahai Abu Bakar Mubarak? Saya ketika kondisi gelap, langsung saya teringat dengan gelapnya alam kubur. Ini orang-orang yang takut, orang-orang yang warok. Zaman sekarang sangat sedikit krisis orang yang takut. Orang dengan beraninya mencuri harta orang lain, korupsi. Orang dengan beraninya membuka auratnya di sosial media. Orang dengan beraninya ya berbuat maksiat, gitu, berzina dan lain sebagainya, tidak ada takutnya, Pak. Bahkan sekarang lagi trennya apa? Bunuh diri. Teman kita Pak, di Pantura, masya Allah, beberapa kasus bunuh diri. Tidak bisa bayar utang, bunuh diri. Yang paling terbaru di Sungai Karanggeneng ini, gagal nikah, bunuh diri. Pak, tidak? Ya Allah, itu dosa besar, Pak. Ya. Nah, jawab sekalian ya, krisis. Sekarang manusia krisis dengan tipe manusia takut pada Allah, takut pada dosa. Para pemimpin-pemimpin kita banyak yang tidak takut dengan dosa, banyak yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebijakannya sembarangan, sehingga mengelola keuangan masyarakat juga sembarangan. Nah, jamaah sekalian, memberikan regulasi untuk masyarakat juga terkesan kurang serius. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang perlu kita pertajam nanti bulan Ramadan, yaitu apa? Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada neraka, rasa takut pada dosa. Kita harus punya rasa takut, punya sensitivitas. Ketika kita kemudian keceplosan ya membentak orang tua, kita langsung ingat astagfirullahaladzim. Ketika kita kemudian keceplosan ya marah kepada anak, marah kepada istri, marah kepada suami bahkan, maka kita harus istighfar, takut dosa. Oleh karena itu ciri wanita yang soleha, Bu ya, di antara ciri wanita soleha itu adalah idza dzalama ya, idza dzalamat au dzalama ilaiha zaujuha, yaitu ketika dia melakukan kesalahan atau dia melukai suaminya, ya, dia berkata apa? La aktahilu bi ghamdin hatta tarḍa. Dia segera minta maaf pada suaminya. Dan dia berkata, wahai suamiku, saya nggak bisa tidur kalau belum engkau maafkan. Ini adalah ciri wanita yang takut dosa. Dan begitu juga sebaliknya. Dan sama sekalian yang dirahmati Allah. Jadi takwa itu yang harus kita dapatkan selama bulan Ramadan. Dan kita cari dan kita tingkatkan. Kita tingkatkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa takut kita pada neraka. Itu yang pertama, Pak. Makanya Allah dengan jelas dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, puasa ini kami berikan kesempatan kepada kalian untuk berpuasa, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian dengan puasa yang kalian lakukan meraih sifat takwa. Ya Pak ya, mari ya kita tingkatkan nanti rasa khasyah, rasa takut kita pada Allah. Yang kedua yang perlu kita cari, perlu kita dapatkan selama bulan Ramadan selain takwa, apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran yang ada di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan, lallahi, demi Allah, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di bulan Ramadan lah terdapat satu malam yang ibadah di malam tersebut lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita konversi ke tahun itu kira-kira 83 tahun, sekian bulan, sekian pekan, sekian hari. Tapi Allah menggunakan kata apa? Khairun min alfi syahr, lebih banyak daripada 1000 bulan. Artinya tidak hanya 83 tahun, bahkan lebih. Man hurima khairaha, kata Nabi, siapa yang puasa tapi tidak mendapatkannya, siapa yang puasa tapi tidak mencarinya, tidak mencari malam Lailatul Qadar, tidak punya semangat untuk mencari malam Lailatul Qadar, faqad khurim, sungguh dia terhalang dari kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kehilangan daripada inti bulan Ramadan, rugi.
puasa tapi rugi. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang terbaik buat kita. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-asra, Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam, beliau melaksanakan sholat malam tahajud tarawih. Wa ayqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya, diajak ayo tarawih. Ya, oleh karena itu kalau ya 10 hari terakhir Ramadan harus lebih semangat lagi tarawihnya. Apalagi nanti jam 3 bangun ya, qiyamul lail lagi. Waduh, tambah luar biasa. Ya, memang apakah dengan tarawih itu cukup bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau istiqomah ya, terutama dari malam 21 sampai selesai, insya Allah sudah ngincipi malam Lailatul Qadar. Tapi ngincipi loh Pak ya, karena inti malam Lailatul Qadar itu ada di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu adalah 2 jam sebelum sholat subuh ya, yaitu jam 2. Itu jenengan akan bisa merasakan betapa getaran daripada malam Lailatul Qadar. Meskipun isanya ketika tarawih sudah terasa, tapi itu masih ngincipi. Jenengan pengen benar-benar merasakan nikmatnya malam Lailatul Qadar, itu harus bangun di sepertiga malam terakhir. Ya, disitulah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat Allah izinkan turun di malam itu. Warruh, malaikat Jibril yang memimpinnya. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah untuk menetapkan segala urusan. Ya, karena di malam Lailatul Qadar itulah ditetapkan dan diperbaiki lagi takdir alam semesta, termasuk takdir kita selama 1 tahun. Kata Allah apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sungguh keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kemenangan bagi orang yang bangun di malam itu untuk mencari malam Lailatul Qadar. Saat malam Lailatul Qadar turun, hatta matla'il fajr, sampai datang fajar. Dan Allah pun turun di sepertiga malam terakhir. Allah turun, malaikat Jibril turun, para malaikat rahmat turun, para malaikat pembawa rahmat turun. Takdir kita diperbaiki malam itu. Kok kita tidur, ya kan? Maka kita nggak berkesempatan untuk berdoa, doa yang terbaik untuk kita dan keluarga. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati, cari malam Lailatul Qadar ini ya. Kalau di sini ada enggak Pak Takmir? Untuk qiyamul lail wonten nggih? Qiyamul lail jam 2 wonten nggih? Kiambak nggih? Alhamdulillah ya. Kalau itikaf wonten Pak, itikaf wonten? Belum ya. Kalau belum ada, moga-moga tahun ini diadakan, dimulai dari para pemuda. Ini kebetulan acara ini pemuda. Ayo pemuda ya, kalian adalah masa depan ya bagi umat. Ayo pemuda inisiatif lakukan, membuat satu gebrakan sholat qiyamul lail di 10 malam terakhir ya. Nanti Bapak dan sekalian bisa mensupport, itu luar biasa ya. Bisa sendiri, bisa berjamaah, tapi tidak perlu witir karena sudah witir di awal. Kalau ranting Muhammadiyah di Pantura itu ada namanya Masjid Al-Abror ya, milik ranting Labuhan. Itu kalau sudah 10 malam terakhir itu tarawihnya jam 2. Jadi habis Isya pulang istirahat. Nanti apa? Tarawihnya jam 2. Itu. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian udah berapa tadi? Targetnya 1, takwa. 2, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, yang harus kita dapatkan, kita cari selama bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah maghfirah. Ada di sini ibu-ibu yang namanya Bu Maghfirah? Ada, alhamdulillah. Bukan mencari Bu Maghfirah ya. Nah, tapi maghfirah, ampunan Allah. Ya, mencari ampunan Allah. Jamaah sekalian, maka kita niatkan, ya Allah, aku puasa ini untuk mendapatkan ampunan-Mu. Ya Allah, saya sholat tarawih ini untuk mendapatkan ampunan-Mu. Ya Allah, saya baca Quran sampai berjuz-juz ini untuk mencari ampunan-Mu. Ampunan-Mu ya Allah. Makanya istri Rasulullah SAW yang namanya Aisyah itu berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau di bulan Ramadan ya, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kira-kira apa yang bagus yang ingin saya baca ya wahai Rasulullah?
Maka Nabi mengajarkan, dan ini doa dianjurkan untuk dibaca selama bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang memohon ampun kepadamu. Ya Allah, fa'fu anni, maka ampunkanlah aku, berikanlah maghfirahmu kepadaku. Ini yang kita cari. Ya, kenapa? Ramadan itu adalah bulan bersih-bersih. Oleh karena itu akhir Ramadan itu namanya Idul Fitri, hari raya pembersihan. Ya, hari raya kenapa? Jiwa kita telah dibersihkan dari dosa selama bulan Ramadan. Kita kembali fitrah, kembali bersih. Itu kalau Ramadan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man shoma Ramadan," siapa yang puasa Ramadan imanan, berdasarkan keimanan, benar-benar iman, benar-benar ikhlas, berdasarkan ilmu, wahtisaban, benar-benar mengharap ampunan Allah dengan puasanya tersebut, benar-benar mengharapkan ampunan Allah dengan tarawihnya tersebut, ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampunkan dia dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan bersih-bersih. Bahkan apa? Di situ ada namanya al-afu. Al-afu dijelaskan para ulama itu ya penghapusan. Jadi kalau maghfirah, Pak, maghfirah itu adalah apa ya? Kalau di dalam kehidupan nyata itu ada namanya ampunan itu apa, Pak? Amnesti ya namanya ya. Amnesti, diampuni ya. Diampuni. Berbuat salah diampuni, ya kan? Ada lagi di atas itu, ya, amnesti. Apa itu? Obligasi. Apa itu, Pak? Mendapatkan ya seperti yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada beberapa tahanan kemarin itu, namanya apa, Pak? Saya kok lupa istilahnya ya. Allahu Akbar. Jadi dianggap tidak melakukan dosa, dihapus kasusnya, abolisi, ya, diberikan abolisi. Kalau amnesti sekedar ampunan, sampean BAP-nya lengkap tapi tak ampuni. Tapi kalau abolisi, terus dianggap nggak ada kasus, dianggap seakan-akan tidak pernah melakukan kesalahan. Itu kalau maghfirah, itu catatan dosa kita masih ada, Pak, tapi diampuni sama Allah. Dah, ini sudah diampuni sama Allah, tenang. Tapi kalau al-afu itu adalah diampuni, catatan dosa kita dihapus semua sama Allah. Maka itulah yang kita dianjurkan untuk kita minta terus selama bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Carilah ampunan Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, sedang ngantuk kayaknya ya. Terakhir, Pak, ya, mari diingat. Yang terakhir yang perlu kita cari nanti di bulan Ramadan adalah apa? Al-'idqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Ya, pembebasan daripada neraka. Tidak ada keberhasilan yang lebih besar daripada apa? Kita berhasil lolos dari neraka. Karena apa? Setiap kita terancam masuk neraka. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada seorang pun manusia kecuali terancam nanti di akhirat akan melewati neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, itu sudah kewajiban dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, yang selamat hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka di antara cara menyelamatkan diri kita dan di antara cara membebaskan diri kita daripada api neraka itu adalah dengan puasa. Man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu baina wa bainan nar 70 harifan. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan antara dia dengan neraka 70.000 tahun. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini Nabi SAW bersabda, ya, walillahi 'utaqa minan nar, dan sungguh Allah punya dan Allah umumkan hamba-hamba Allah yang berpuasa, yang diterima puasa dalam Ramadannya, utaqa minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu Allah umumkan di setiap malam bulan Ramadan.
malam pertama diumumkan namanya si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, diterima puasanya, dibebaskan dari api neraka. Hari kedua pun juga demikian, diumumkan si fulan, si fulan, si fulana, fulana, diterima puasanya, diterima ibadahnya, dibebaskan dari api neraka. Sampai malam yang ke-30. Nah, moga-moga nama kita pun sama. Moga-moga nama kita itu tersebut, baik itu di malam pertama atau malam kedua atau malam ketiga. Ya Pak ya. Jangan sampai diumumkan sepanjang malam sampai malam ke-30 nama kita belum muncul. Artinya Pak, tertinggal Pak. Kita harus berjuang benar-benar supaya apa? Ada di antara nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Utaqo minan nar, sebagai hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka karena puasa tersebut. Wa dzalika kullu lailah, dan itu Allah sampaikan di setiap malam bulan Ramadan. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian pembekalan yang bisa kita renungkan bersama. Moga-moga menjadi penyemangat buat kita. Arah ibadah kita di bulan Ramadan sudah jelas, tujuan kita nanti di bulan Ramadan jelas. Insya Allah dengan menerapkan tips ini, insya Allah puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, dan pahala yang kita raih daripada pahala puasa kita ini insya Allah pahala yang maksimal, dan insya Allah surga Firdaus menjadi tempat kita bagi orang-orang yang sukses puasa dan Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyimak kajian pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.